Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memiliki banyak rahasia yang belum diketahui umat manusia. Meskipun umat manusia belum banyak yang mengetahui rahasia itu, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Sedikitnya ada 7 tempat misterius yang masih dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sudah tertulis di dalam Al-Quran. Lalu, apa saja 7 tempat tersebut? Jabal Kahf adalah gunung. Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Jabal Kahf diilustrasikan sebuah gunung yang tak tampak oleh mata manusia umumnya, hanya orang-orang pilihan yang bisa melihatnya. Mengenai Jabal Kahf ini sudah tertulis di dalam Al-Quran Surat Kahf. Jabal Kahf adalah sejenis gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Menurut Ibnu Asyur, warna biru langit yang kita lihat sekarang ini berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Kahf tersebut. Mengenai kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, telah disebutkan di dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 20-44. Sebenarnya, nama Nabi Sulaiman alaihi salam disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman alaihi salam disebut-sebut sebagai raja terbesar yang pernah ada. Pasalnya, Nabi Sulaiman alaihi salam tidak hanya menguasai bangsa manusia saja, tetapi juga menguasai jin, burung-burung, menaklukkan angin, laut, serta udara, yang tunduk dan patuh pada perintahnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju di masanya. Di istananya, terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. Pintu gerbang istana terbuat dari gelas. Penyebutan Al-Quran mengenai Ratu Bilqis yang menyingkapkan pakaiannya, karena mengira hal itu adalah air. Dan ternyata kakak menunjukkan hal itu. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan nama Solomon of Temple Istana atau Kuil Sulaima dalam literatur bangsa Yahudi. Saat ini, keberadaan Istana Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh. Kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri oleh orang Yahudi. Sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan Wailing Wall atau tembok ratapan. Sumur Barhut dijuluki sebagai sumur neraka ini masih menyimpan banyak misteri. Selain karena letaknya yang terpencil, kedalaman sumur Barhut yang mencapai 367 kaki atau 100-250 meter turut membuat banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya isi sumur Barhut itu. Keberadaan sumur Barhut ini diselimuti dengan berbagai cerita rakyat dan kisah misteri yang dipercaya warga setempat. Banyak orang yang enggan membicarakannya karena takut kualat atau bernasib buruk. Keberadaan sumur Barhut sendiri telah diterangkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melalui salah satu haditsnya. Beberapa sumber mengatakan bahwa sumur tersebut mengeluarkan bau busuk atau aroma tak sedap dari dalam. Sidratul Muntaha memang termasuk salah satu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Istimewanya, hanya Rasulullah SAW yang mampu memasuki Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril sendiri selaku pendamping Rasulullah SAW tidak diperkenankan memasukinya. Dinamakan Sidratul Muntaha karena tempat pohon merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang turun dari langit. Pangkalnya yang turun dan naik tersebut berada di Sidratul Muntaha. Dinamakan Sidratul Muntaha juga karena menjadi pohon tempat terakhirnya arwah para syuhada yang senantiasa mendapat karunia rezeki alam. Pohon tersebut berada di atas langit ketujuh, di sebelah kanan aras, dengan daun-daun seperti kuping-kuping gajah. Buah-buahnya seperti kendi besar, dahan-dahannya berupa mutiara, yakwa, dan sabarjat.
Pulau Socotra sempat ramai dibicarakan oleh publik. Pulau ini bikin banyak orang heran dengan segala keanehannya. Kini segala hal tentang pulau ini juga masih dicari warganet. Pulau Socotra mendapat julukan nyentrik seperti Pulau Alih dan Pulau Persembunyian Dajjal. Memang, wilayah yang disebut mencirikan lokasi munculnya Masjid Dajjal masih Jazirah Arab. Wilayah kepulauan ini sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari organisme pulau ini tidak dapat ditemui di tempat lain selain di pulau ini. Penyebutan lain yang bikin bulu kuduk merinding adalah sebagai tempat persembunyian alir, alias makhluk luar angkasa. Ainul Hayat adalah mengetahui kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminumnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat nanti. Kecuali dia yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tak henti-hentinya. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Telaga Ainul Hayat masih menjadi misteri karena belum ditemukan lokasi air tersebut hingga saat ini. Beberapa sumber mengatakan bahwa Dajjal pernah mandi dan minum air tersebut, sehingga masih tetap hidup sampai saat ini. Yajuj dan Majuj adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Yajuj dan Majuj dihalang oleh sebuah tembok yang kokoh dibangun oleh Raja Zulkarnain. Perihal tembok penghalang Yajuj dan Majuj ini lantas masih menjadi misteri. Bahkan tidak sedikit yang menyebut dan percaya bahwa tembok besar Cina diyakini sebagai penghalang Yajuj dan Majuj yang dibuat oleh Zulkarnain.